Keluarga lu hanya punya satu penerus per generasi selama 8 generasi. Garis keturunan kami tipis. Sekarang kamu hamil, keluarga lu punya penerus. Kalau anak laki-laki, itu akan lebih sempurna lagi. Bu, laki-laki atau perempuan, yang penting Wei yang melahirkannya, aku akan menyayanginya. Kakak Jinghuai, aku hamil. Ini dari kejadian sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, aku dan Ku Feifei diculik bersama. Malam itu, dia menyerah pada para penculik. Jadi, anak ini adalah anak si penculik. Kejadian sebulan yang lalu itu? Maksudmu penculikan itu? Anak ini anak si penculik? Bu, anak Fei Fei adalah anakku, anak Wei adalah anak si penculik. Apa katamu? Lu Jinghuai, kenapa kau menjelek-jelekan aku dengan kekotoran seperti ini? Yang jelas-jelas diperkosa preman malam itu adalah Ku Feifei. Wei, aku tahu kamu tidak bisa menerima kenyataan. Tapi tidak apa, apapun yang telah kamu alami, aku akan tetap mencintaimu seperti dulu. Aku tidak akan pernah merendahkanmu. Ini omong kosong. Seseorang seret nyonya muda ke rumah sakit. Aku tidak akan biarkan anak ini tinggal di rahimnya 1 detik pun lagi. Keluar kalian semua. Siapa yang berani menyentuh istriku, mati. Kamu masih mau mempertahankan anak ini? Aku tidak peduli. Bu, kalau hari ini kamu berani menyakitinya, aku akan putus hubungan dengan keluarga lu. Kamu... Akan kulihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Ayo pergi. Wei, Kenapa anak kita jadi anak haram? Kamu jelas-jelas tahu anak ini dikandung sebelum aku diculik. Para penculik itu bahkan tidak pernah menyentuhku. Bagaimana bisa kau memfitnah darah dagingmu sendiri? Wei. Fei Fei sudah dimanja sejak kecil, dia tidak tahan dengan gosip dan rumor. Kalau aku, apa aku bisa tahan? Wei, kamu adalah istriku. Bahkan jika kamu tidak tahan, aku akan bersamamu. Aku akan selalu di sisimu. Lu Jinghuai, ayo kita bercerai. Berhenti bicara karena marah. Aku akan antar Fei Fei pulang dulu. Saat aku kembali, aku akan jelaskan semuanya padamu dengan baik. Seorang pria yang bisa memfitnah anak kandungnya sendiri. Aku tidak mau dia lagi. Pengacara Shin, bisakah aku tanda tangan nama suami atas namanya? Hanya jika aku dapat persetujuan pribadinya. Jinghuai, aku ingin dessert dari toko itu di sebelah barat kota. Aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa itu, Wei? Aku sangat sibuk sekarang. Ayo cepat pergi. Kamu bisa putuskan apapun itu. Jadi kamu bisa buat semua keputusan untukku, benar begitu? Tentu saja, setelah menikah bertahun-tahun, bukankah kamu yang selalu memutuskan segalanya di rumah? Baik. Kalau begitu,
Aku akan buat keputusan ini sendiri. Ibu Lu, perjanjian cerai akan berlaku dalam 1 bulan. Jika kamu berubah pikiran selama periode ini, kamu bisa menariknya kapan saja. Tidak. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku tidak hanya ingin bercerai, tapi aku juga ingin pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Bayi sudah berusia 15 minggu dan terbentuk sepenuhnya. Sangat sehat. Jika kamu menyesal, masih ada waktu. Ayo mulai. Aku tidak menyesal. Wei Yi, aku hanya menginginkan kamu dalam hidupku. Dari pacaran hingga pernikahan, dia selalu memperlakukan aku seperti permata berharga. Tapi, di saat yang sama, dia menjadi semakin memanjakan teman masa kecilnya. Fei Fei hanya adik perempuanku. Kakeknya menyelamatkan nyawa kakekku. Karena keluargaku sedang mengalami kesulitan, aku tidak bisa meninggalkannya. Kalau begitu, aku tidak ingin anak ini lagi. Dan aku juga tidak menginginkannya lagi. Wei Yi, apa yang kamu lakukan di rumah sakit? Aku... Wei Yi juga hamil? Tentu saja. Dia di sini untuk pemeriksaan kehamilan. Wei Yi, maafkan aku. Aku baru saja mengalami hal yang sangat buruk. Tanpa ditemani Jing Huai, aku sudah lama runtuh. Jadi aku harus membiarkannya menjadi ayah anak ini. Jika kamu benar-benar membenci aku, kamu bisa memukulku. Jangan bicara omong kosong. Wei Yi sangat dermawan. Gosip hanya sementara. Dia tidak akan keberatan. Baik. Aku tidak keberatan. Jing Huai, aus. Fei Fei. Fei Fei, Fei Fei, kamu tidak apa-apa. Aku senang kamu selamat. Dulu, kakekku menyelamatkan kakekmu. Sekarang aku menyelamatkanmu. Ini seperti lingkaran yang sempurna. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Sungguh tidak akan. Dokter, dokter. Wei Yi. Mulai sekarang, di kerumunan manapun, aku hanya akan melihatmu. Inikah janji yang kamu buat, hanya melihatku? Sudah tidak penting lagi. Bayinya sudah tiada, dan pernikahan kita juga. Mulai sekarang, siapapun yang ingin kamu lihat, lihatlah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Fei Fei mengalami pendarahan hebat. Dia memiliki darah RH negatif sama sepertimu. Wei Yi, selamatkan dia. Dia terluka karena aku. Aku anemia. Aku pernah pingsan karena anemia. Kamu begitu putus asa, hampir membuat rumah sakit berantakan. Tidak ingat? Sedikit saja. Dia tidak bisa menunggu. Ayo pergi. Wei Yi. Wei Yi, maafkan aku. Aku tahu kamu khawatir tentang bayinya.
Jangan khawatir, perawat tahu berapa banyak darah yang harus diambil. Jika kamu masih cemas, aku akan atur dokter untuk memeriksamu sekarang juga. Dokter Tang, cepat atur pemeriksaan agar istriku tenang. Bayinya pasti baik-baik saja. Bapak Lu, tapi bayi Ibu Lu sudah... Bapak Lu, nonaku terus memanggil nama Anda selama operasi. Biarkah Yashuan masuk dan menemaninya untuk memperkuat keinginannya untuk hidup. Ibu Lu, apakah Bapak Lu tidak tahu tuh Anda menggugurkan bayinya? Dia tidak tahu. Apakah spesimen bayinya sudah siap? Rumah sakit akan menghubungi Anda ketika sudah diproses, sekitar seminggu lagi. Oke, terima kasih dokter. Lu Jinghuai, aku telah mengubah darah dagingmu sendiri menjadi spesimen. Aku yakin kamu akan sangat terkejut saat menerimanya. Dengan orang yang baik hati di sampingku, aku tidak takut apapun di dunia ini. Terima kasih, Jinghuai. Terima kasih karena tidak pernah melewatkan satupun pemeriksaan kehamilan bersamaku. Kebahagiaan adalah ingin makan plum yang diawetkan di tengah malam. Dan dia rela berkendara 2 jam untuk membelinya dan menaruhnya di telapak tanganku. Apa aku tidak salah lihat? Apakah Fei Fei berbagi suami dengan Cheng Wei? Apakah Cheng Wei pantas? Dulu, baik Cheng Wei maupun Fei Fei diculik. Cheng Wei menggoda para penculik untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sekarang dia bahkan hamil anak penculik. Itu tes sebuat Bapak Lu hancur. Dia mabuk dan bermalam dengan nonaiku yang menyebabkan Fei Fei hamil. Bu, saya sudah buatkan sup ayam hitam. Silakan diminum selagi hangat. Baik, terima kasih Naniwang. Nyonya sudah berbaring di rumah selama seminggu sejak pulang dari rumah sakit. Tuan belum sekalipun datang menjenguknya. Dulu Tuan sangat menyayangi Nyonya. Wei, kenapa kamu mengemasi barang-barangmu tanpa alasan? Mau kemana? Setelah hamil, baju-baju ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Aku rencananya mau menyumbangkannya. Oh, begitu. Aku tadi sempat mengira Wei mau meninggalkanku. Ternyata dia sangat mencintaiku. Beli yang baru saja. Beli sebanyak yang kamu mau. Baik. Kakak Jinghuai, bolehkah aku tinggal di kamar ini? Kamu bawa dia pulang. Fei Fei belakangan ini mual-mual di pagi hari parah. Tidak bisa ditinggal sendirian. Kamu sepertinya kehamilannya mudah. Tidak ada mual-mual. Kalau dia tinggal di rumah kita, kamu bisa merawatnya. Bagaimana menurutmu? Karena kamu sudah mengaturnya, ikuti saja rencanamu. Baik, Wei, aku tahu kamu pasti bijaksana dan murah hati. Yah, Fei Fei kan mual-mualnya parah. Kalau dia tinggal di kamar yang disukainya, mungkin moodnya membaik dan mual-mualnya berkurang. Boleh, kebetulan barang-barangku sudah selesai dikemas semua. Kebutuhan sehari-hari juga tidak banyak. Nanti aku minta Naniwang untuk memindahkannya ke kamar tamu. Aku tahu kamu sudah dizalimi. Semuanya akan membaik setelah Fei Fei melahirkan. Mari kita turuti dia sebentar ya. Tidak apa-apa. Dalam hidupku, aku hanya menginginkanmu. Anak Fei Fei adalah milikku. Anak Wei adalah milik si penculik. Wei, memangnya apa artinya kamu menikahi Jinghuai? Dia sudah berjanji padaku. Anak dalam kandunganku tidak hanya akan memakai marganya, tapi juga jadi satu-satunya pewaris grup Lu. Sementara anakmu cuma anak haram. Selamat ya. Cheng Wei, kamu sudah terpuruk begini. Buat apa sok mulia?
Wei, kenapa kamu mendorong Fei Fei jatuh dari tangga? Tidakkah kamu tahu dia hamil? Aku mendorongnya jatuh dari tangga. Lalu kenapa aku yang terbaring di rumah sakit? Itu karena setelah mendorongnya, kamu ketakutan dan jatuh sendiri. Itu cuma trikmu buat cari simpati. Trik cari simpati? Wei, kamu sangat mengecewakanku. Introspeksi dirilah. Aku tidak akan datang menjengukmu lagi. Lupakan saja. Nggak worth it nangisin pria kayak dia. Sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Ibu Cheng, pernikahan Anda dengan Bapak Lu Jinghuai telah dibatalkan. Ini adalah sertifikat perceraian Anda. Aku sudah dapat spesimen bayi dan sertifikat perceraian. Benar-benar berkah ganda hari ini. Wei, hari ini adalah ulang tahun anjing peliharaannya. Dia sedang murung akhir-akhir ini. Aku mengadakan pesta ulang tahun untuk anjing itu. Bawalah hadiah yang bagus dan cepatlah datang. Hadiah? Aku sudah menyiapkannya untukmu. Aku akan minta flash delivery mengirimkannya segera. Tidak bisakah kamu bersikap wajar? Semua orang menunggumu untuk memotong kue. Cepatlah. Baik. Aku akan mengantarkannya sendiri sekarang juga. Awalnya, aku ingin pergi diam-diam. Tapi kamu justru memprovokasiku. Maka sebelum pergi, aku akan menyelesaikan semua urusan denganmu. Halo, kakak. Bisakah kamu membantuku dua hal? Cari tahu kebenaran tentang penculikanku setengah bulan lalu dalam 30 menit. Aku butuh bukti yang kuat. Permintaan kedua. Bantu aku mengambil kembali rekaman pengawasan villa. Tidak masalah, aku akan segera mengerjakannya. Lu Jinghuai, apakah kamu benar-benar pikir keluarga Cheng tidak ada yang tersisa untuk membela kami? Beraninya kamu mengganggu adikku. Hari ini, aku pasti akan menghancurkan reputasimu sepenuhnya. Baik. Maafkan aku. Kuharap di kehidupan berikutmu, kamu akan terlahir di keluarga di mana orang tua saling mencintai. Lu Jinghuai, tunggulah hadiah kejutan yang kusiapkan untukmu. Jinghuai, kok Wei belum datang? Aku masih nunggu dia buat potong kue bareng. Dia bilang dia siapin kado dan bakal segera datang. Wanita jalan kayak Cheng Wei, cuma Fei Fei yang mau baik sama dia. Tuan muda Lu, Cheng Wei lagi hamil anak orang lain, dia nggak pantas buat kamu. Bener banget. Tolong hargai perasaan pribadi kami. Demi anaknya, aku akan bertanggung jawab buat Fei Fei. Tapi tolong jangan serang Wei juga. Dia istriku dan aku punya tanggung jawab dan kewajiban buat lindungin dia. Nggak banyak orang yang sebaik dan setia kayak Tuan Muda Lu sekarang ini. Tuan Muda Lu dan Fei Fei bener-bener pasangan yang serasi. Cheng Wei yang nyelonong dan nyuri Tuan Muda Lu dulu. Sekarang dia malah khianatin dia. Gimana sih, keterlaluan banget. Semuanya tolong berhenti bicara. Kakak Wei masih istri Jinghuai, jadi aku harus hormatin dia. Kakek Fei Fei pernah nyelamatin nyawa kakekku. Fei Fei juga pernah nyelamatin aku. Setelah Fei Fei melahirkan anaknya, aku akan ganti rugi ke Wei dengan baik. Ibu, tolong naik ke mobil. Kamu bilang punya bukti kalau anak itu anaknya Jinghuai. Bukti apa? Bukti apa yang harus dilihat bareng sama Jinghuai? Ibu, sabarlah dulu, tunggu sampai kita sampai di tempat acara, nanti ibu lihat sendiri.
Sebaiknya kamu punya bukti yang kuat. Kalau enggak, aku bakal langsung suruh Jinghuai cerai sama kamu. Lu Jinghuai, kamu seenaknya fitnah aku dan anak kita. Hari ini, aku akan balas semua perbuatanmu. Jinghuai, kenapa kamu tidak tanya Wei Yi di mana dia? Semua orang sedang menunggunya. Baiklah. Aku akan telepon dia lagi untuk menyuruhnya cepat. Wei Yi, kenapa kamu belum sampai? Semua orang menunggu kamu untuk memotong kue. Aku sudah dalam perjalanan. Itu Jinghuai? Ya, dia mendesak kita untuk cepat sampai. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Jinghuai lihat padamu. Jinghuai dan Fei Fei sudah jadi pasangan sejak kecil. Fei Fei sekarang juga hamil anak Jinghuai. Kalau bukan karena Jinghuai hanya menginginkanmu, aku sudah mengizinkan Fei Fei pindah sejak lama. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu setelah hari ini. Di mana Fei Fei? Fei Fei, daun sayuran busuk, tepung jeruk nipis hitam. Kita sudah siapkan semuanya. Kita juga punya reporter dan fotografer. Ines Gofen akan membuat Cheng Wei Yi jatuh dan menjadi gila. Kita akan posting foto jeleknya di seluruh internet. Tunggu dan saksikan pertunjukannya. Kalian benar-benar teman baikku. Ini adalah tas baru edisi terbatas musim ini. Satu untuk masing-masing kalian. Terima kasih, Fei Fei. Wei Yi bilang dia akan segera sampai. Bagus, Jinghuai. Tidak. Ibu, Ibu! Ibu, kamu baik-baik saja? Kamu buta? Aku kelihatan baik-baik saja. ibu, Ini ada hubungannya apa denganku? siapa yang melakukan semua ini? Maju. Ku Fei Fei, kamu tidak mau maju dan menjelaskan? Wei Yi, maksudmu apa dengan ini? Bukannya mereka sahabat baikmu dan semua yang mengangkat ponsel mereka. Daraima, bisa kamu katakan lelucon ini bukan rencanamu dari awal? Tangkap kedua wanita itu. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Fei Fei, katakan sesuatu. Ini bukan salah kami. Itu Fei Fei. Kami membantunya membalas Cheng Wei Yi, membuatnya terlihat bodoh. Kamu berbohong. Ini ada hubungannya apa denganku? Kakak Jinghuai, kamu harus percaya padaku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kamu tahu aku. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti orang lain, kan? Diam, kalian semua. Aku sudah hidup setengah umur dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Keluarga Lin, keluarga Shu. Beritahu Departemen Pengembangan Strategis, keluarga Lu akan sepenuhnya memblokir keluarga Lin dan Shu. Aku akan pastikan mereka tidak pernah pulih. Tuan Lu, ini bukan salah kami. Ini semua Ku Fei Fei. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Diam, kamu jahat. Jangan coba alihkan kesalahan padaku. Jinghuai tidak akan pernah percaya padamu. Tuan Muda Lu, ini Ku Fei Fei. Dia bilang ingin memberi pelajaran pada Cheng Wei Yi, jadi dia menyuruh kami melakukan ini. Ku Fei Fei juga janji akan memberi kami tas baru edisi terbatas setelah selesai. Itu sama sekali omong kosong. Seseorang, seret kedua orang ini keluar. Berhenti. Ibu, Jinghuai, mereka hanya kaki tangan. Ku Fei Fei adalah dalangnya. Kaki tangan sudah dihukum.
Haruskah kita biarkan dalangnya lolos? Wei Yi, aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi kamu tidak bisa menjebakku seperti ini. Jingwei, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Tentu saja aku percaya padamu, seret mereka keluar. Tentu saja aku percaya padamu, seret mereka keluar. Tuan Muda Lu, benar-benar Ku Fei Fei. Tuan Muda Lu, Ku Fei Fei, kau akan mati sengsara. Bukankah kita harus mencari tahu kebenarannya? Apalagi yang perlu diperiksa, apa kau benar-benar mengira Fei Fei begitu jahat sampai mau menyakiti ibuku? Wei Yi, apa untungnya bagimu menghasut Jinghuai untuk mencurigaiku? Cheng Wei, Fei Fei sedang mengandung cucu berharga keluarga Lu. Berhenti menabur perpecahan di antara mereka. Bibi, aku tahu kau percaya padaku dan berpihak padaku. Selama aku punya kepercayaanmu dan kepercayaan Jinghuai, aku tak keberatan menanggung segala kecurigaan atau kekesalan. Ibu, orang-orang yang punya niat jahat sudah ditangani. Pergi ganti baju dan rapikan dirimu. Aku tahu kau punya niat buruk memintaku ke sini. Kalau kita gali lebih dalam masalah ini, siapa tahu siapa dalang sebenarnya. Silakan, Nyonya. Kak, rekaman CCTV villa dan bukti kuat videoku Fei Fei bersama para penculik sebulan lalu sudah siap. Kau bisa kendalikan pemutarnya di tempat. Pertunjukannya akan segera dimulai. Wei, isi kotak ini hadiah untuk Fei Fei. Bukan. Ini untukmu. Untukku? Wei, kamu semakin tidak masuk akal. Aku sudah berulang kali bilang untuk siapkan hadiah buat Fei Fei. Kamu tetap tidak dengar. Meski hadiah ini untukmu, tapi ini akan membuatnya sangat senang. Benarkah, Kak Jinghuai? Aku agak penasaran dengan hadiah yang disiapkan Kak Wei Yi. Jadi, kita buka sekarang? Iya, buka sekarang. Surat cerai. Surat cerai. Surat cerai siapa ini? Cheng Wei, kenapa isinya surat cerai? Kak Jinghuai. Ini surat ceraimu. Surat cerai kamu dan Kak Wei Yi. Sopan sekali kamu memanggilku sekarang. Sudah memanggilku kakak. Kak Wei Yi, apa kamu ada salah paham tentangku? Aku selalu sangat menghormati dan menyukaimu. Lelucon macam apa yang kamu mainkan? Ini lucu. Ini bukan lelucon, ini nyata. Perjanjian cerai resmi, akta cerai resmi. Lu Jinghuai, dua hal ini tidak bisa dipalsukan. Tuan Muda Lu memang ada stempel resmi di atasnya. Kapan kalian berdua bercerai? Perceraian itu hal yang bagus. Jinghuai, selamat. Akhirnya kau bebas dari penderitaan. Betul. Akhirnya kau terbebas dari Cheng Wei. Saat kau menikahi Fei Fei, aku pasti ingin jadi pengiring pengantin priamu. Kakak Jinghuai selalu milikku. Cheng Wei Yi, dengan inisiatif bercerai dan mengalah, akhirnya kau sadar juga. Cheng Wei, apa salahku sampai kau menghukumku dengan perceraian? Kita sepakat untuk bersama seumur hidup, tidak kurang sehari pun. Kenapa kau menceraikanku diam-diam? Kau tidak salah. Yang salah adalah aku. Aku sudah lama tahu kalau kau tidak punya aku di hatimu. Tapi aku masih berpegang pada secercah harapan untukmu. Menyeretnya sampai sekarang. Bagaimana mungkin aku tidak punya kamu di hatiku? Aku selalu mencintaimu, hanya kamu. Inikah cintamu? Terus-menerus membuatku tersakiti, mengorbankanku, dan anak kita untuk melindungiku Fei Fei? Bukankah urusan anak sudah kujelaskan dengan jelas padamu? Fei Fei kesehatannya buruk, dia tidak tahan. Apakah aku yang harus mati? Apa yang kamu bicarakan? Fei Fei itu seperti adik perempuan yang aku lihat tumbuh besar. Kamu harus melindunginya bersamaku. Aku tidak bisa. Mulai sekarang, aku tidak punya tuntutan lagi padamu. Kekasih masa kecilmu, lindungi dia sesukamu. Kak Wei Yi, apakah kamu salah paham tentang Kak Jinghuai dan aku? Jinghuai dan aku benar-benar tidak ada apa-apa di antara kami. Kamu sudah mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kamu punya anak. Bagaimana itu tidak ada apa-apa? Tuan Muda Lu, kamu sudah bercerai. Kenapa kamu buang-buang kata dengan dia? Dia tidak pernah pantas untukmu. Tepat sekali, perceraian itu untuk kebaikan. Kalau tidak, kamu akan terus menyakiti Fei Fei dan anakmu. Jinghuai, pasti anak kitalah yang membuat Wei Yi tidak senang. Cheng Wei, jangan manfaatkan perasaan dalam kita untuk menjadi tidak masuk akal.
Aku beritahu kamu, anak Fei Fei adalah milikku dan aku akan biarkan dia mengakui leluhurnya dan kembali ke keluarga. Baik kamu setuju atau tidak setuju dan mengajukan perceraian, itu tidak akan menggoyahkan keputusanku sedikit pun. Terserah kamu. Cheng Weiyi, pernikahan bukan permainan, itu bukan chip tawar-menawar untuk mengancamku. Lu Jinghuai, apakah kamu belum menyadari kenyataannya? Aku tidak memintamu, aku memberitahumu. Kamu sudah bercerai. Cheng Weiyi. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Lu Jinghuai, kamu sudah diusir. Kak Weiyi, sebagai perempuan jangan manja dan sombong. Nggak takut Kak Jinghuai beneran pergi dan ninggalin kamu buat selamanya? Fei Fei benar, Weiyi, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Minta maaf ke aku di depan semua orang sekarang juga. Akui kalau kamu yang salah dan kita selesai urusan ini. Kak Jinghuai, ada kotak lain di dalam kotak Kak Weiyi? Pasti kejutan. Mungkin ini pembalikan yang dia siapin buat kamu. Cheng Weiyi, tipu-tipu kecilmu beneran bikin aku jijik. Apalagi isinya? Ini barang apa? Spesimen janin. Spesimen janin. Ini. Weiyi, sekarang kamu mau ngapain lagi? Itu hadiah kedua yang aku kasih ke kamu. Spesimen janin laki-laki usia 15 minggu. Anakmu yang sudah terbentuk sempurna. Kamu bilang apa? Masa sih? Ini janin mati. Sial banget. Ada juga formulir persetujuan pengguguran kandungan di sini. Ditandatangani oleh Cheng Weiyi. Tuan Muda Lu, sepertinya Cheng Weiyi beneran menggugurkan anak haram itu. Cheng Weiyi, setidaknya kamu masih punya kesadaran untuk menggugurkan anak itu. Apakah dia benar-benar mengira dengan menggugurkan anak haram itu dan membawanya ke Tuan Muda Lu untuk membuktikan kesetiaannya, dia bisa kembali seperti dulu dengan dia? Bagaimana mungkin? Bahkan jika anak haram itu sudah hilang, faktanya dia pernah berselingkuh dengan si penculik itu. Bagaimana mungkin orang sehebat Tuan Muda Lu mau menerima seorang pelacur? Cheng Weiyi, kamu benar-benar mengejutkanku. Weiyi, itu tidak benar Weiyi. Jinghuai, itu benar. Kamu benar-benar bebas sekarang. Selamat Tuan Muda Lu. Selamat. Anak itu, ini anakku. Tuan Muda Lu, ini bukan anak Anda. Ini anak haram Cheng Weiyi. Benar. Ini anak haram si penculik itu. Cheng Weiyi melakukan ini hanya untuk membuktikan kesetiaannya padamu. Tuan Muda Lu, jangan sampai hati Anda melunak. Diam. Kalian semua, diam. Jinghuai, Lu, kamu baik-baik saja? Jinghuai, ada apa denganmu? Weiyi, katakan padaku, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini adalah kebenaran. Bukankah kamu bilang anakku adalah anak haram? Kamu membuat seluruh dunia menolak dan mengutuknya. Kamu yang pertama meninggalkannya. Jadi aku lakukan seperti yang kamu inginkan. Aku menggugurkannya dan mengubahnya menjadi spesimen. Kamu seharusnya sangat senang sekarang, kan? Cheng Weiyi, keluarga lu hanya memiliki satu putra per generasi selama 8 generasi. Kami telah menunggu anak ini selama 5 tahun penuh. Kami berdoa kepada dewa-dewa dan Buddha, mengonsumsi berbagai obat tradisional, menahan 5 tahun kesulitan, dan anak yang akhirnya kami mohonkan, kamu membunuhnya. Tidak. Kamulah yang membunuhnya. Tuan Muda Lu, syukurlah si bajingan ini sudah pergi. Anak haram itu tidak layak hidup. Tuan Muda, kamu seharusnya senang. Bukankah ini sikap yang ingin kamu lihat dari semua orang? Tidak,
Kamu jelas sangat merindukan kedatangannya. Bagaimana kamu tega menggugurkannya? Seorang anak yang dikutuk seluruh dunia, bahkan difitnah dan dijebak oleh ayahnya sendiri. Haruskah aku melahirkannya hanya untuk membuatnya merasakan kebencian dunia ini? Cukup, berhenti bicara. Kamu tahu itu bukan maksudku. Aku hanya ingin melindungi Fei Fei. Kamu melindungiku, Fei Fei, tapi kamu sendiri bersaksi bahwa anakku adalah anak haram si penculik itu. Lu Jinghuai, beranikah kamu memberitahu semua orang anak siapa sebenarnya anakku ini? Anak ini ada di sini. Beranikah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tuan Muda Lu, bukankah anak Cheng Wei adalah anak si penculik? Katakan, Lu Jinghuai. Ini anakku. Ini anakku. Anak Wei adalah darah dagingku. Ini darah dagingku. Cheng Wei, apakah kamu puas sekarang? Inikah jawaban yang kamu paksa dari Jinghuai? Anak siapa sebenarnya? Cheng Wei memaksa Tuan Muda Lu untuk membersihkan namanya. Aku lebih percaya karakter Fei Fei. Aku juga. Ku Fei Fei, kenapa kamu panik? Kenapa kamu gugup? Aku tidak panik. Ini anakku. Anak ini adalah anak kandungku. Ini adalah anak yang kutunggu-tunggu selama 5 tahun, yang kudoakan selama 5 tahun bersama istriku. Dia sudah ada di sini sebelum penculikan terjadi. Apa? Sebelum penculikan, anak Cheng Wei bukan anak si penculik. Jinghuai, apa yang kamu katakan? Anak Wei adalah darah dagingku sendiri. Anak, apa kamu mengubah cerita hanya untuk menyelamatkan muka Cheng Wei setelah dia datang siap penuh untuk buat keributan di depan umum? Ibu, tidak. Ibu Lu, ini laporan pemeriksaan kehamilanku dari sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, anakku sudah 15 minggu. Sementara anakku Fei Fei sekarang baru 10 minggu. Bagaimanapun hitungnya, anakku tidak mungkin milik si penculik itu. Cucuku. Jadi anakmu lah yang milik si penculik. Anakku adalah milik kakak Jinghuai. Kakak Jinghuai, cepat katakan sesuatu. Karena kamu, aku bunuh darah dagingku sendiri. Apa? Lu Jinghuai, kamu malah memfitnah istri dan anakmu sendiri untuk anak haram orang luar. Selama ini kamu seperti mayat. Biarkan seluruh internet serang dan hina istri dan anakmu. Apa kamu masih laki-laki? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak bajingan seperti itu. ibu. Dulu kakekku pernah menyelamatkan kakek. Sejak kecil ibu ajari aku untuk membalas kebaikan. Sekarang keluargaku sedang susah. Fei Fei sebagai perempuan juga kesulitan mencari nafkah. Sudah seharusnya aku yang merawatnya. Itu bukan alasan untuk memihaknya dan menyakiti Wei. Aku akui, aku mungkin kadang memihak Fei Fei, tapi aku tidak pernah membiarkan Wei dirugikan. Kalau kamu begitu peduli padanya, kenapa dulu tidak langsung menikahinya saja? Betul, betul. Aku selalu menganggap Fei Fei hanya sebagai adik. Tapi Wei adalah orang yang paling kucintai, hanya dia yang ingin kunikahi. Lu Jinghuai, dulu aku mencintaimu. Tapi sekarang tidak lagi. Apakah hanya karena aku melindungi anak Fei Fei dan tidak membela reputasimu? Lu Jinghuai, bukan cuma kamu tidak membela reputasiku, kamu sendiri yang menjebak aku dan anak kita. Kamu sendiri yang menghasut ribuan orang untuk memakiku dan anak kita. Lu Jinghuai. Kamu tahu kasihan padaku Fei Fei, jadi kamu bisa dengan mudah mengorbankan aku dan anak kita? Di matamu, apakah kami ibu dan anak ini memang ditakdirkan untuk mati? Aku tidak bisa jadi orang yang tidak tahu balas budi. Wei, kamu istriku, kenapa kamu tidak bisa mengerti aku? Sudahlah, yang kusiapkan untukmu hari ini bukan cuma surat cerai dan spesimennya. Ada juga kebenaran soal penculikan itu. Kebenaran soal penculikan itu? Memangnya ada apa? Kebenaran soal penculikan? Wei, keluarkan saja apapun itu. Wei, penculikan 2 bulan lalu. Memangnya ada kebenaran lain apa?
Itu Fei Fei. Oh, benar-benar Ku Fei Fei. Jadi yang aktif menggoda si penculik itu Ku Fei Fei. Sayang, kamu memang pintar. Cuma dengan satu kebohongan kecil, kamu sudah memisahkan Lu Jinghuai dan istrinya. Dan sekarang Lu Jinghuai dengan sukarela membesarkan anak kita. Begitu anak kita jadi ahli waris, kita singkirkan dulu Lu Jinghuai. Ku Fei Fei, kamulah dalang di balik penculikan ini. Matikan. Matikan untukku. Cepat matikan. Hentikan sekarang juga. Jangan sentuh istriku. Kak Jinghuai, ini tidak benar. Ini palsu. Jangan percaya. Semuanya palsu. Semuanya diedit. Kak Jinghuai, kamu kan orang yang pintar. Tidak mungkin tertipu oleh video pendek, kan? Kamu tidak percaya padaku. Kamu memukulku. Kak Jinghuai, kamu harus percaya padaku. Ini semua palsu. Ku Fei Fei, aku selalu mengira kamu adalah adik yang polos dan baik dalam ingatanku. Kamu mengikutiku sepanjang hari, menempel padaku tanpa henti. Bahkan setelah keluargaku bangkrut, aku masih menahanmu dengan sabar seperti biasa. Tapi kenyataannya, kamu sama sekali tidak merasa bersyukur. Malah, kamu berkomplot melawanku seperti ini. Aku tidak, Kak Jinghuai. Apakah kamu lebih percaya video diedit ini yang Cheng Wei dapat entah dari mana daripada aku? Kita tumbuh bersama. Kamu paling tahu seperti apa orangnya aku. Apakah kamu menganggapku bodoh? Kak Jinghuai, aku difitnah. Aku difitnah. Itu Cheng Wei Yi, Cheng Wei Yi. Dia mencoba memecah belah kita. Dia tidak tahan kamu bersikap baik padaku. Dia cemburu padaku, jadi dia mengumpulkan semua barang ini. Dia ingin menghancurkan aku. Benar, Jinghuai, jangan tertipu oleh Cheng Wei Yi. Fei Fei itu baik hati. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Betul, Fei Fei selalu berbudi luhur dan tahu harga diri. Wanita di video tadi begitu tidak senonoh. Pasti bukan Fei Fei. Oh, begitu. Sekarang aku paham. Itu Cheng Wei Yi. Dia yang menyuruh orang tukar wajah. Benar. Dasar Cheng Wei Yi. Dia yang menukar wajah. Jelas-jelas dia yang berhubungan mesra dengan para penculik malam itu. Bukan aku. Kamu sudah terlalu sering berbohong, sampai kamu sendiri percaya, ya? Aku tidak bohong. Dari awal kamu sudah iri padaku. Sudah Ku Fei Fei. Dulu, aku takut kamu tidak kuat, jadi langsung aku akui anak itu milikku. Aku lindungi kamu dari gosip dan fitnah. Aku mengorbankan istri dan anakku sendiri untuk melindungimu. Tapi kamu malah mengatur skenario melawanku, melawan anakku, melawan istriku. Jinghuai, sekarang kamu menyangkal anak kita? Kamu janji padaku akan menjadikannya satu-satunya pewaris grup Lu. Sekarang kamu mau ingkar janji? Apa? Lu Jinghuai, kamu sudah gila atau kamu kena guna-guna orang? Berani-beraninya kamu mengangkat anak haram jadi pewaris keluarga lu. Kamu anggap aku sudah mati? Ibu, waktu itu aku hanya ingin menghibur Fei Fei, memberinya harapan untuk hidup. Jadi demi rasa kasihanmu pada perempuan jalang ini, kamu rela pertaruhkan seluruh keluarga lu. Lu Jinghuai, kamu tidak bisa bedakan yang benar dan salah. Kamu sangat mengecewakanku. Ibu, aku salah, aku sempat bingung, aku tidak memikirkannya dengan matang. Bukan cuma Wei yang tidak akan memaafkanmu. Aku juga tidak mau mengakui kamu sebagai anakku. Ibu, aku tahu aku salah, tolong mohonkan maaf untukku pada Wei Yi. Wei Yi, aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Jinghuai, kamu janji akan merawatku dengan baik. Kamu tidak akan berubah pikiran karena hal sepele seperti ini, kan? Jangan bergerak. Siapapun yang membantunya berarti melawanku, Lu Jinghuai. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Jinghuai, perutku sakit sekali. Tolong aku. Tolong aku. Kamu mengatur rencana jahat untuk Wei Yi dan aku. Kamu pantas mati.
Aku tidak. Dia yang terus menyakitiku. Dia yang mendorongku jatuh dari tangga untuk menjebakku. Kamu tidak ingat? Oh, benarkah? Kamu benar-benar lancar saja mengeluarkan kebohongan untuk menjebak orang. Haruskah kita periksa rekaman CCTV untuk membuktikannya? Aku sudah hancurkan semua rekaman CCTV. Masih apa lagi yang bisa dia tunjukkan? Sempurna. Aku sudah memulihkan rekaman CCTV villa ini dari awal. Apa? Aku sudah jelas menghapus semuanya. Kenapa masih ada di sini? Masih mau berdebat? Q Fei Fei, jadi kamu yang mendorong Wei Yi jatuh dari tangga, dasar jalang. Lu Jinghuai, kamu benar-benar akan menargetku karena Cheng Wei Yi hari ini? Aku sangat mempercayaimu, tapi kamu malah terus mengatur rencana melawanku dan menyakiti Wei Yi. Kamu sendiri yang tidak percaya Wei Yi, Bu. Itu ada hubungannya apa denganku? Hari ini dia menceraikanmu dan menggugurkan anakmu. Itu pantas untukmu. Benar-benar pantas? Cukup. Serahkan dia kepada polisi. Ku Fei Fei, aku selalu memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku selalu mengutamakanmu dalam segala hal. Tapi kamu serakah tak terpuaskan, menabur perpecahan dalam pernikahanku dan menyakiti wanita yang kucintai. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Keluarga lu dan ku sudah dekat selama beberapa generasi. Kenapa keluargaku jatuh dalam kesulitan? Sementara keluarga lumu dengan mudahnya menjadi terkemuka. Kakekku pernah menyelamatkan nyawamu. Kita tumbuh besar bersama. Dulu waktu kecil, kamu selalu nurutin aku, tapi kamu nggak mau nikah sama aku. Kamu kasih aku harapan, terus hancurin sendiri. Karena aku nggak bisa dapetin posisi istri yang master lu darimu, aku akan menghancurkanmu pelan-pelan. Wanita beracun, keluarga lu sudah memelihara ular sepertimu selama ini. Apa salahku? Kenapa? Kenapa kamu bisa hidup enak tanpa usaha apa-apa? Sementara aku berjuang mati-matian buat naik, cuman dapat penderitaan di bawah. Jadi aku akan pakai segala cara buat bikin kamu menderita juga. Hari ini Cheng Wei Yi cerai sama kamu dan ubah anak kandungmu sendiri jadi spesimen. Lu Jinghuai, wanita ini lebih kejam dari aku kalau balas dendam. Ini semua karma kamu. Semua karma kamu. Bawa dia ke rumah sakit dulu, dia belum perlu mati. Habis sembuh, lempar ke penjara. Jangan. Aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak mau masuk penjara. Lu Jinghuai, kamu nggak boleh perlakukan aku kayak gini. Aku nggak mau masuk penjara. Lepasin. Sesaat yang lalu, Lu Jinghuai mengangkat Ku Fei Fei tinggi-tinggi, memamerkan kasih sayangnya yang mendalam padanya ke seluruh dunia. Detik berikutnya, dia membantingnya dengan keras ke tanah, mengeluarkan semua kebencian dan jijiknya padanya. Cinta dan benci berubah dalam sekejap mata. Aku merasa jijik hanya dengan melihat pria seperti itu satu detik lagi. Wei Yi. Wei Yi, tolong, jangan tinggalkan aku mohon padamu. Antara kita, itu sudah berakhir sejak lama. Tidak, selama kamu menganggukkan kepala kita bisa mulai lagi. Aku sudah bercerai. Aku juga sudah melakukan aborsi. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan ada hubungan lagi. Aku tidak setuju. Pernikahan adalah urusan dua orang. Satu orang tidak bisa memutuskan sendiri. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Jinghuai, lepaskan Wei Yi. Kalian bisa membicarakannya dengan tenang. Aku tidak akan melepaskannya. Ibu, aku bisa kehilangan segalanya. Tapi aku tidak bisa kehilangan Wei Yi. Tidak pernah. Lu Jinghuai, apa kamu sudah gila? Ya, aku sudah. Wei Yi, apa kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu? Apa kamu tidak tahu aku tidak bisa hidup tanpamu? Lepaskan saudariku. Lepaskan adikku.
Kak, Anak, Bajingan, apa kamu benar-benar pikir keluarga Cheng tidak ada yang membela kami? Kak, berhenti. Berhenti, berhenti. Cheng Wei, suruh kakakmu berhenti sekarang juga. Berhenti. Kita sudah kenal 7 tahun, menikah 5 tahun. 1 mati, 1 terluka. Beberapa pukulan yang diberikan kakakku padanya bahkan tidak cukup untuk menutupi bunganya. Cheng Wei, apakah semua cintaku untukmu selama ini sia-sia? Ibu Lu, saya khawatir Anda lupa bagaimana Anda memperlakukan saya saat Anda tersesat dan tidak tahu kebenaran. Saya picik dan pendendam. Untung anak saya menceraikanmu. Kalau tidak, keluarga Lu tidak akan pernah mengizinkan wanita berpikiran sempit sepertimu masuk ke rumah kami. Kalian semua, kalian selalu bergaul dengan anakku dan sekarang kalian hanya berdiri dan melihatnya dipukuli? Ayo. Hari ini aku akan memerankan pria putus asa. Serang, aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. semuanya berhenti. Berhenti di situ. Jinghuai, Sudah kukatakan urusanku bukan urusanmu. Mundur kalian semua. Jinghuai Cheng Wei sudah berubah hatinya. Dia bukan lagi nona muda yang selalu menuruti semua perintahmu. Kau tidak perlu lagi membelanya seperti ini. Akulah yang bersalah pada Wei Yi. Aku akan melakukan apapun agar dia memaafkanku. Tapi dia menggugurkan cucu laki-laki emas keluarga Lu. Satu-satunya penerus keluarga kita selama 8 generasi. Ini semua salahku. Dia yang menggugurkan anak itu. Rasanya sakitnya 100.000 kali lebih parah dari rasa sakitku. Baru sekarang aku sadar betapa dalamnya aku menyakitinya. Lu Jinghuai, karena wanita beracun itu, kau memfitnah nona tercinta keluarga Cheng yang suci dan tak bersalah kalau dia berselingkuh dengan para penculik. Kau memfitnah keponakanku sebagai anak haram. Kau lebih buruk dari binatang. Hari ini, aku tidak akan beracun sebelum mematahkan tangan dan kakimu untuk melampiaskan amarahku. Berhenti. Cheng Wei, apa yang kau inginkan agar kakakmu menghentikan ini? Kakak! Wei, kau sudah merasa kasihan padanya? Tentu saja tidak. Pikirkan semua tahun-tahun ini, dia buta akan kebenaran. Dia menyakitimu berulang kali karena si jalang itu. Sekalipun aku pukuli dia sampai mati, itu belum cukup. Cheng Jinchi, anak saya memang menyakiti adikmu, tapi setidaknya tidak ada yang mati. Tapi Cheng Wei, dia tidak hanya menceraikannya tanpa izin, tapi juga membunuh cucu keluarga Lu kami. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Bagaimana? Keponakanku difitnah oleh keluargamu. Kalau adikku tidak menggugurkan anak itu, Ibu Lu, apakah kau akan membiarkannya melahirkannya? Itu semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang disebabkan oleh anakmu sendiri. Keponakanku dihantarkan kepada kematian oleh keluargamu, keluarga Lu. Cukup berhenti bicara. Ya. Ya nak, kami salah. Berapapun jumlah uang yang diminta keluarga Cheng akan kami bayar. Tapi lihat dia, lihat bagaimana sikap kakak beradik ini. Mereka datang untuk membunuhmu. Aku akan menerimanya sekalipun dipukuli sampai mati. Wei Yi, asalkan kau bisa memaafkanku, apapun akan kulakukan. Benarkah? Kau akan melakukan apapun. Ya, apapun akan kulakukan. Aku kehabisan tenaga untukmu, menangis sampai hati hancur. Lu Jinghuai, aku ingin kau bayar dengan darah. 3 tikaman 6 lobang. 3 pisau dan 6 lubang. Mungkin baru akan kupikirkan untuk memaafkanmu. Apa 3 pisau dan 6 lubang? Baik, akan kubayar dengan 3 pisau dan 6 lubang. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Asalkan kamu memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Seseorang. Bawakan aku pisau. Pisau? Jinghuai, kamu mau apa? Jinghuai, kamu mau apa sih? Ibu Wei Yi adalah hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Pisau pertama, 2 lubang. Jinghuai, kamu mau bunuh ibu? Kakak, jangan lembutkan hatimu. Wei Yi, ini pisau kedua. Jinghuai, kamu mau siksa ibu sampai mati? Cheng Wei bahkan menggugurkan darah dagingnya sendiri. Dia sudah tidak cinta padamu lagi.
Bahkan jika kamu mati di depannya, dia takkan pernah menoleh. Anakku, sadarlah, berhenti menyakiti dirimu ya. Tidak. Aku takkan pernah melepaskannya. Bodohnya anak ini. Dia sudah menggugurkan bayinya. Bahkan kalau kamu mati di depannya, dia takkan goyah. Aku dan Wei pacaran 7 tahun, menikah 5 tahun. Kami selalu saling mencintai sebagai suami istri. Kami cuma butuh kesempatan untuk bersama lagi. Aku yakin kita bisa kembali seperti dulu. Ibu, ini hutangku pada Wei, jangan ikut campur. Jinghuai, aku mohon padamu, jangan sakiti dirimu lagi. Kalau sesuatu terjadi padamu, seluruh keluarga lu akan hancur. Cheng Wei, kamu di keluarga lu selama 5 tahun. Kupikir aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Aku cuma berubah sikap karena mendengar rumor. Aku mohon, lepaskan Jinghuai. Dia memikul seluruh keluarga dan perusahaan di pundaknya. Aku mohon jangan sakiti dia lagi. Kalian sudah cerai, biarkan dia, tolong. Aku menikah dengan keluarga lu selama 5 tahun. Dengan satu kalimat, Lu Jinghuai melemparku ke jurang aib. Ibu Lu, kamu tak meragukannya sama sekali. Malah mau menyingkirkan anakku segera. Katakan, Ibu Lu, kapan kamu pernah membiarkanku pergi? Itu semua salah paham. Wei. Pisau ketiga. Jinghuai. Wei, aku sudah membayarmu dengan 3 tikaman dan 6 lubang. Kau puas sekarang? Lu Jinghuai, 3 tikaman dan 6 lubang ini takkan pernah bisa mengganti semua penderitaanku selama bertahun-tahun. Aku tahu. Jadi tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya padamu. Mau? Tidak. Wei, aku sudah capek buang-buang kata dengan pria ini. Ayo pergi. Wei, jangan pergi. Kamu bilang asalkan aku membayarmu dengan 3 tikaman dan 6 lubang, kamu akan memberi kami kesempatan untuk bersama lagi. Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Sekarang aku sudah memutuskan. Jawabanku adalah tidak ada lagi kesempatan untukmu. Kau dengar itu, Lu Jinghuai? Mulai sekarang, keluarga Cheng tidak akan punya hubungan lagi denganmu. Kalau kau berani mencari Wei lagi, maka hanya ada satu jalan bagimu, mati. Aku tidak bisa kehilangan Wei, tidak akan pernah. Wei. Jinghuai. Wei? Aku salah sebelumnya. Aku bodoh. Aku tidak akan pernah lagi melakukan hal yang menyakiti Wei. Percayalah padaku. Lu Jinghuai, kau begitu bersemangat membela orang lain sambil menyakiti istrimu sendiri. Bajingan sepertimu tidak pantas menikah. Tidak ada gadis di dunia ini yang pantas disakiti olehmu. Itu tidak benar. Waktu itu aku ditipu Ku Fei Fei. Aku kasihan padanya dan mengakui anaknya adalah anakku. Awalnya aku rencanakan untuk mengasuh dan membesarkan anaknya setelah Ku Fei Fei melahirkan. Untuk Ku Fei Fei, aku akan beri dia uang dan kirim dia ke luar negeri. Dan aku akan manfaatkan kesempatan untuk adakan konferensi pers, jelaskan kebenaran dan bersihkan nama anak kita. Tapi kamu tidak tunggu saat itu. Kamu gugurkan anak kita lalu cerai aku, tinggalkan aku sepenuhnya. Sekarang, apapun yang kita katakan atau lakukan sudah tidak berguna. Lu Jinghuai, kita pernah bertemu dan jatuh cinta, tapi kita tidak akan bertemu lagi. Wei, aku tidak paham. Kamu dulu sangat mencintaiku. Kenapa kamu menyerah pada hubungan kita? Sudah kukatakan, kalau kamu tunggu sedikit saja, kita bisa punya hidup yang baik. Kenapa kamu tidak mau tunggu? Lu Jinghuai, seumur hidupmu kamu tidak pernah berbuat baik. Sekarang bicaramu saja tidak seperti manusia. Selain tidak tidur dengan Ku Fei Fei, hal lainnya semua kamu lakukan. Kamu akui dan besarkan anak haram orang lain. Sementara anakmu sendiri, kamu sebut haram. Kamu pamer-pamer dengan wanita lain. Buat adikku menanggung semua hinaan. Kamu memang hebat. Kamu ambil semua reputasi baik untuk dirimu sendiri. Tinggalkan semua hal buruk untuk adikku tanggung. Masa keluarga Cheng bisa suka pada orang sepertimu? Aku salah. Aku benar-benar salah. Lu Jinghuai, kalau dulu kau bilang tidak suka Wei, kami takkan pernah menikahkannya denganmu. Ayo pergi. Lu Jinghuai, kita takkan pernah bertemu lagi di hidup ini.
Wei Yi. Wei Yi. Wei Yi. Panggil dokter, cepat. Panggil dokter sekarang juga. Sayang, Wei Yi sudah di sini. Wei. Sudah disusuli 5 tahun. Kau akhirnya kembali. Kak, aku sudah bercerai. Aku mungkin perlu tinggal di sini sementara waktu. Tapi jangan khawatir, aku akan pindah begitu tempat baruku siap. Kalau kau terus bicara seperti itu, aku akan marah. Orang tua kita meninggal dini. Tapi kakak laki-laki seperti ayah dan kakak ipar perempuan seperti ibu. Entah kau bercerai atau menikah lagi, ini akan selalu menjadi rumahmu. Tinggallah selama kau mau. Wei Yi, kakak iparmu membicarakanmu setiap hari. Dia sangat khawatir kau tidak baik-baik saja di keluarga lu. Kalau kau terlalu formal dengan kami, itu akan sangat menyakiti perasaannya. Wei Yi, bibi meninggal dini. Waktu itu, aku baru menikah masuk keluarga Cheng, dan kau masih sekolah. Dulu kau sangat manja padaku, sangat sayang. Sekarang kau begitu menjaga jarak. Kakak ipar, aku cuman gak mau merepotkanmu. Hidup Wei Yi selama ini sungguh menyedihkan. Kakak tertua dan aku adalah saudaramu, keluargamu. Kok kamu jadi begitu hati-hati? Mulai sekarang, ini rumahmu. Siapapun yang berani nakal padamu, kakak ipar langsung bela. Sudah. Wei Yi, pulangkan hal yang bahagia. Ngapain malah nangis? Jangan nangis. Wei Yi sudah menderita bertahun-tahun ini. Mulai sekarang, kita cuma jalan di jalan bahagia. Ayo, kita pergi. Makasih kakak ipar. Wei Yi. Wei Yi. Jinghuai, kamu sudah sadar. Kamu pingsan 2 hari. Ibu khawatir banget 2 hari ini. Syukurlah kamu sudah sadar. Bu, Wei Yi di mana? Jinghuai, kalian sudah cerai. Itu fakta. Jangan pikirkan dia lagi. Bu, tanpa Wei Yi. Aku nggak bisa hidup tanpa Wei Yi. Aku tidak bisa melanjutkan hidup. Aku tidak bisa bertahan. Jinghuai, sebagai orang dewasa, kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Saat dia ada di sisimu, kamu mengabaikannya dan menyakitinya berulang kali. Sekarang dia sudah pergi, berhentilah memikirkannya. Tidak. Ibu, aku sempat bingung dan menghancurkan hatinya. Tapi aku percaya pada cinta antara aku dan Wei Yi. Selama aku benar-benar menyesal dan mengejarnya lagi, dia pasti akan berubah pikiran. Kalian sudah berpisah, masing-masing jalani hidup dengan tenang saja. Aku sudah memberitahu paman-pamanmu di keluarga lu untuk mencari calon pasangan yang cocok. Tidak, ibu, aku hanya mau Wei Yi. Aku tidak mau siapa-siapa selain dia. Pernikahan itu urusan besar. Kamu tidak bisa memutuskannya sendiri. Pernikahanku, aku yang putuskan. Sekarang kamu sudah sadar, istirahatlah yang cukup. Aku pergi dulu. Awasi tuan muda, jangan biarkan dia pergi ke Nanceng. Baik, Ibu. Wei Yi, setelah kamu tenang, kamu pasti akan memaafkanku, kan? Wei Yi, saudariku sayang, akhirnya kita bertemu lagi. Terakhir kali aku melihatmu adalah saat aku dinas ke Beijing dan mengajakmu bertemu. Selama bertahun-tahun ini, kamu bahkan tidak pulang karena si brengsek itu. Kamu benar-benar bikin aku kesal. Ya, aku kan sudah kembali sekarang. Orang baru menyadari apa yang benar-benar mereka inginkan setelah kehilangannya sekali. Jadi kamu sudah benar-benar memikirkannya. Kamu tidak akan mencari lagi bajingan Lu Jinghuai itu? Tidak, aku sudah benar-benar putus hubungan dengannya. Bagus, ayo kita pesan. Aku kelaparan. Pesan apa saja yang kamu mau? Tentu saja. Hotel yang bagus. Ibu, aku rasa aku melihat Cheng Wei Yi. Ayo, pergi. Bukankah ini saudariku tersayang Cheng Wei Yi, mantan istri yang baru saja diusir oleh keluarga lu dari kota utara? Ya, ini aku. Sepupu, apakah semua pendidikan yang kamu dapatkan di sekolah hanya digunakan untuk membicarakanku seperti ini? Kamu benar-benar bersusah payah. Wei Yi, sepupumu memang luar biasa.
Kamu baru saja kembali dan dia sudah buru-buru datang untuk mengejekmu. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat jahatnya lagi. Kamu siapa? Ini urusan mereka berdua. Apa urusannya dengan orang luar sepertimu? Permisi, aku yang memesan tempat ini, jadi secara teknis, kalianlah yang orang luar di sini. Cheng Wei, aku adalah bibimu kandung. Kamu bahkan tidak menyapaku saat melihatku. Apa? Apakah dicampakkan oleh pria juga merusak otakmu? Tante, Jingxue, ayo. Duduk. Karena kita semua sedang makan malam, mari kita duduk dan makan bersama. Kebetulan kamu sudah lama tidak bertemu Wei Yi. Mari kita mengobrol. Ibu, apa yang mungkin harus aku bicarakan dengannya? Membicarakan bagaimana dia dicampakkan suaminya? Atau bagaimana dia diusir dari keluarga Lu di Beicheng? Benar juga. Pelayan, bawa kami satu dari setiap hidangan spesial yang kamu punya. Semuanya? Ya, bawa semuanya. Boleh saya tanya berapa orang dalam kelompok Anda? Jika kami membawa semua hidangan spesial, Anda mungkin tidak akan menghabiskannya. Kami tidak menganjurkan membuang-buang makanan. Apakah kamu melewati batas, pelayan? Bawa saja apa yang aku minta, berhenti banyak bicara. silakan. Kebutuhan pelanggan yang utama. Saya akan menambahkan pesanan segera. Oke. Segera datang. Ibu, kita tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak hidangan nanti. Haruskah aku memanggil beberapa orang lagi untuk bergabung? Tentu, silakan panggil mereka. Meskipun Wei Yi sudah bercerai, keluarga Lu adalah yang terkaya di Beicheng. Dia pasti mendapatkan penyelesaian yang besar dalam perceraian. Dia pasti bisa membeli 1 atau 2 makanan seperti ini. Wei Yi. Hah? Nanti kakak mau ajak beberapa teman makan malam. Boleh kan? Hah? Tentu saja boleh, cuma makan. Siapapun yang ada waktu, silakan datang. Setidaknya kamu masih punya akal. Iya. Cepetan ke sini, Tang Palace. 4 juta per orang. Nunggu loh. Tang Palace hari ini gue kasih lo makan sampai puas. Jangan bilang gue pelit ya. Cepetan. Wah, ini kayak pesta kerajaan Manchuhan hari ini. Meja ini pasti harganya minimal 200 juta ya. Karena kita lagi royal-royalan, King Shui, boleh kita buka beberapa botol anggur enak lagi? Iya, makanan enak harus ditemani anggur enak. Ching Shui, boleh pesan anggur? Boy, dan Tesya, gimana menurut kalian? Wei Yi. Ya, silakan pesan. Ching Shui, sepupumu baik banget. Royal sekali. Bawa beberapa botol lagi. Bisa pesan anggur merah yang 100 atau 200 juta per botol. Pasti, sepupu King Shui super baik sama dia. Lagi pula tante ada di sini. Kita anggap aja sebagai hadiah buat tante. Bener juga. Pesan apa aja yang kalian mau. Jangan malu-malu. Kakakku yang bayar. Kalian semua teman-teman King Shui. Pesan aja sesuka hati, uang bukan masalah. Aku ke toilet dulu. Kalian pesan aja. Hey. Siu, ayo. Hey. Sepertinya Cheng Wei Yi mengalami masa sulit sejak menikah ke Beicheng beberapa tahun terakhir ini. Dia bahkan tidak berani membantah sepatah kata pun. Kemana aura sombong yang dulu dia punya di rumah? Orang tuanya meninggal sejak dini, jadi dia tumbuh besar tinggal dengan kakak laki-laki tertua dan kakak iparnya. Waktu kecil sih tidak apa-apa, tapi sekarang dia sudah bercerai dan kembali lagi. Aku tidak percaya kakak iparmu begitu dermawan, masih mendukungnya seperti dulu. Bukankah aku dengar sepupumu menikahi pria terkaya di Beijing? Dia tidak dapat uang apapun dari perceraiannya? Kamu pikir uang orang kaya semudah itu didapat? Aku yakin Cheng Wei Yi tidak dapat sepeser pun dari perceraiannya. Bawakan anggurnya. Hah? Bawakan anggurnya. Pelayan. Fuyin. Biarkan mereka bersenang-senang. Ayo, kita pergi ke tempat lain. Kamu benar-benar tahu cara menghadapi orang seperti ini. Bersulang. Boleh saya tanya siapa yang mau bayar dulu? Pelayan, beraninya kamu begitu tidak masuk akal. Logika apa ini meminta bayaran sebelum tamu selesai makan? Kami sungguh-sungguh minta maaf. Untuk pesanan yang tidak biasa atau bernilai besar, restoran kami punya aturan yang jelas.
Kami memerlukan pembayaran di muka. Kami harap para tamu mengerti. Kami pelanggan tetap di Tang Palace. Kami belum pernah dengar aturan seperti itu. Menilai orang dari penampilannya. Kamu pikir kami tidak mampu membayarnya? Kamu tahu mereka istri dan nona muda siapa? Beraninya kamu menghina mereka. Sekali lagi, kami minta maaf. Tidak peduli siapa Anda, restoran kami punya aturan ketat. Pembayaran di muka diperlukan. Ini tagihannya, Nyonya. Silakan konfirmasi. Berikan ke sini. Makanan kita ini harganya 506 juta rupiah. 3 botol anggur saja harganya 396 juta rupiah. Bahan-bahan segar lainnya 110 juta rupiah. Para tamu, bagaimana cara pembayarannya? Pergi dari sini. Qing Shui, suruh Cheng Wei datang ke sini sekarang dan bayar tagihannya. Dia sudah pergi begitu lama. Kenapa belum kembali? Siapa tahu dia jatuh ke lubang di mana saja. Qing Shui, dia pikir sepupumu kabur tanpa bayar tagihan. Apa? Kalau dia pergi, siapa yang akan bayar 506 juta rupiah? Qing Shui, kamu tidak akan minta aku bayar, kan? Tidak, tentu saja tidak. Qing Shui sangat kefmu. Cheng Wei diusir oleh keluarga Lu dari kota utara. Sekarang dia kembali ke kota selatan. Dia harus bersikap baik. Kalau tidak, aku akan membuat hidupnya sengsara. Tunggu, panggil Cheng Wei ke sini untuk bayar. Tapi Nona Shen sudah pergi. Apa katamu? Nona Cheng sudah bayar biaya masuk untuk 2 orang. Dia pergi sama temannya 20 menit yang lalu. Sebelum pergi, dia bilang khusus kalau makan ini harus kamu yang bayar. Ngomong apa sih? HP-nya masih di sini. Dia nggak mau HP-nya lagi. Casing HP-nya. Cheng Wei, jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Kalau tidak, setiap ketemu aku hajar kamu. Kalau hari ini nggak bayar, restoran kami akan ambil 1 jari dari masing-masing kalian di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mau pilih bayar atau kehilangan 1 jari? Bu, gimana kalau ibu yang bayar dulu? Nanti kita cari sepupu. Si Jalang Cheng Wei itu nggak bayar, tapi sepupu kan baik hati. Ayo kita cari sepupu. Bisa bayar pakai kartu kredit? Boleh, aku tidak akan menyulitkan kalian. Kartu kredit bisa diterima. Gesek. Selamat menikmati hidangannya. Cheng Wei, tunggu saja. Aku akan ke keluarga Cheng sekarang untuk memberimu pelajaran. Putri kecil kita sudah kembali. Apakah kamu senang berkencan dengan teman-temanmu? Happy? Fuyin masih begitu hangat dan baik. Tentu saja. Teman sejati tidak akan menjauh hanya karena kamu pergi jauh atau sudah lama tidak berhubungan. Benar, Kak. Kak, aku melihat Tante dan Zhao Qingshui hari ini. Aduh, sial sekali bertemu dengan mereka berdua. Dulu saat ibu dan ayah masih hidup, berapa banyak bantuan yang ibu berikan diam-diam untuk keluarga paman. Setelah ibu dan ayah meninggal, paman dan tante malah membuat masalah di perusahaan secara terbuka. Jika bukan karena kemampuan kakakmu, keluarga kita sudah lama dimakan hidup-hidup oleh paman, tante, dan para pemegang saham perusahaan. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Paman dan tante hampir menghabiskan semua hal yang ibu berikan kepada mereka dulu. Mereka masih meminta uang kepada kakakmu sesekali. Lalu apakah kakakku akan memberikannya kepada mereka? Awalnya, dia merasa malu untuk menolak, jadi dia memberikannya. Tapi mereka meminta begitu banyak kali kemudian, sehingga aku bilang ke kakakmu untuk tidak menanganinya. Aku yang akan menanganinya. Bagaimana kamu menyelesaikannya, Kak? Setiap kali mereka datang ke pintu, aku tolak mereka. Lagi pula, hubunganku dengan mereka hanya memanggil mereka paman dan tante karena suamiku. Jika mereka kasar padaku, aku akan lebih kasar pada mereka. Tapi dengan aku di sini, mereka tidak berani datang dan membuat masalah lagi. Kak, dengan kamu di keluarga ini, aku merasa sangat aman. Sayang sekali. 5 tahun ini tanpa kakakmu dan aku di sini, kamu diintimidasi oleh orang luar selama 5 tahun. Aku tidak pergi. Aku tidak akan pernah pergi lagi. Ibu, Nona, Bibi, dan sepupu sudah datang. Fu Wanzhen, bayar aku. Beraninya kalian berdua datang ke rumahku. Sepertinya pelajaran dari waktu lalu belum cukup. Adikmu menipu aku sebesar 230.000 yuan waktu lalu. Sekarang, aku ingin kamu membayar pokok plus bunganya. Bayar uangnya?
Bibi, kamu harus memberikan bukti bahwa adikku menipumu. Baru kemudian aku akan mengakui utang ini. Bukti apa yang kita butuhkan? Tepat sekali, Cheng Wei. Katakan pada kami, apakah kamu menipu kami? Kapan aku menipu kalian? Kalian menghabiskan 230.000 yuan untuk makan kalian sendiri. Aku bahkan tidak mencicipi sesuap. Aku bahkan membayar biaya masukku sendiri sebelum pergi. Bibi, Wei tidak makan sesuap pun dari makanan itu. Bagaimana bisa kalian meminta kami membayarnya? Tepat sekali. Cheng Wei memesan ruang privat di Tang Palace. Putriku dan aku hanya masuk karena melihatnya di sana. Benar, Cheng Wei. Kami tidak akan pernah masuk jika tidak melihatmu di ruang privat. Aku juga tidak akan pernah meminta teman-temanku datang. Jadi, yang kamu katakan, Atan adalah hanya karena adikku ada di sana, kamu tidak hanya memanfaatkannya tetapi juga membawa sekelompok orang. Bukan hanya itu. Mereka juga memesan sebotol anggur yang harganya 180.000 yuan. Apa? Nah? Apa? Kau anggap adikku sebagai sapi perah? Wah, jangan bicara sekeras itu. Kita semua saudara, keluarga. Apa salahnya aku pesan beberapa botol anggur? Benar, Cheng Wei yang tak berperasaan. Tipu daya seperti ini sungguh kejam. Jadi itu yang terjadi. Benar. Jadi kau yang transfer uangnya padaku atau Cheng Wei? Cepat, minum air dulu. Mencoba menjilatku dengan kata-kata manis? Percuma, kau harus bayar hari ini. Ditambah ekstra 64 juta rupiah untuk ganti rugi mental. Total 660 juta rupiah. Menjilatmu? Kata-kata manis. Kalian berdua hidup dalam khayalan. Aku kasih air biar air senimu nggak terlalu kuning saat lihat wajah jelekmu sendiri di toilet. Kau aja nggak kenal siapa dirimu. Masih berani minta ganti rugi mental dariku? Bajingan, pakai 154 juta rupiah itu buat obati masalah ngilermu. Fu Wanzhen kau. Aku ini orang yang lebih tua, kok bisa sekejam itu? Kau kan lebih tua dari suamiku, bukan dari aku. Apa kejam kalau aku marahin kau 2 kali? Terus, apa namanya kalau ganggu adikku? Gila. Kau, bagaimanapun, kau harus bayar hari ini. Kalau enggak, kami enggak pergi. Kebetulan banget, aku juga belum siap-siap. Beraninya kau datang ke rumahku dan mengganggu adikku. Kalau aku tidak menampar wajah keledai ukuran 50-mu dengan sandal ukuran 38-ku, berarti aku belum kenyang hari ini. Jangan pukul. Jangan pukul. Tolong, dia memukul orang. Semuanya, cepat datang lihat. Fu Wanzhen, dia menyerang kami. Makin keras kau teriak, makin semangat aku. Aku ingin lihat orang buta mana yang berani maju membantu kalian berdua yang tak tahu malu ini. Ibu, Tuan Muda Lu datang. Tuan Muda Lu yang mana? Tuan Muda Lu Jinghuai. Dia membawa banyak hadiah dan bilang itu untuk Nona Muda. Usir dia. Kami sudah coba tapi dia tidak mau pergi. Dia sudah lama menindas Wei kami. Keluarga Cheng belum menuntut keluarga Lu. Dia malah berani datang ke sini. Tuan Muda Lu bilang dia akan pergi hanya jika Nona Muda mau menerima hadiahnya. Buang barang-barangnya. Hadiahnya simpan. Orangnya usir. Baik, Ibu. Di antaranya ada cincin berlian Lautan Bintang. Harganya lebih dari 10 juta yuan. Gaun pengantin satu-satunya di dunia yang didesain oleh perancang terkenal dunia, Ten David. Harganya 20 juta yuan. 20 juta yuan? Air mata langit. Barang lelang perhiasan kelas atas, harganya 100 juta yuan. 100 juta yuan? Dan, oke, berhenti baca. Kukira bakal ada sesuatu yang lebih kreatif. Ternyata cuman barang-barang Bang Norak ini lagi. Nyimpen barang-barang begini jijik banget. Mending dibawa ke toko perhiasan aja, dijual jadi uang tunai. Aku rasa ide itu bagus. Seseorang buang semua barang ini. Baik, Nyonya. Cheng Wei, Tuan Muda Lu ngejar kamu sampai ke kota selatan. Pria baik banget. Kalau kamu nggak mau, kasih aja ke aku dong. Kamu suka dia? Ambil aja. Nggak usah terima kasih. Masa sih? Kamu harus bantu aku ajak Tuan Muda Lu kencan. Harus? Maksudmu harus gimana? Seseorang keluarkan wanita yang nggak tahu diri ini. Beraninya kamu. Keluar. Kalau nggak pergi sekarang, kepala kalian aku ledakkan. Fu Wanzhen, Cheng Wei, kamu hutang uangku dan nggak mau bayar.
Fu Wanzhen, urusan kita belum selesai. Lihat, kamu tidak boleh mundur saat berhadapan dengan orang yang tak tahu malu seperti itu. Ya, Ibu, aku sudah belajar. Wei Yi, apakah kita benar-benar tidak punya kesempatan untuk kembali? Kalau kamu tidak mau menemuiku, aku akan menunggu di sini. Kalau aku tidak menunggumu sehari, aku akan menunggu 10 hari, 100 hari. Suatu hari, aku akan menunggumu. Wei Yi. Wei Yi. Wei Yi. Wei Yi, kamu benar-benar tidak mau memaafkanku? Cheng Wei Yi, pergi ke neraka. Wei Yi. Jinghuai, Wei Yi? Keluarga Lu sudah 8 generasi hanya punya 1 keturunan. Garis keturunan kami sedikit. Sekarang kamu hamil, keluarga Lu sudah punya pewaris. Kalau anak laki-laki, pasti lebih sempurna lagi. Ibu. Yang penting anak Wei Yi, laki-laki atau perempuan, aku pasti sayang. Kak Jinghuai, aku hamil. Ini dari kejadian sebulan yang lalu itu. Kejadian sebulan yang lalu? Yang penculikan itu? Anak ini? Anak si penculik? Ini bukan mimpi. Ini terjadi sebulan yang lalu. Mungkinkah waktu berbalik arah? Tidak. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar kembali. Kak Jinghuai, kamu ngomong apa sih? Aku hamil. Gimana nih? Aku takut banget. Bu Fei Fei, ini anak kamu sama si penculik. Kalau mau, pertahankan. Kalau tidak, gugurkan saja. Apa urusannya sama aku? Fei Fei, kamu harus menggugurkan anakmu. Menggugurkan? Kak Jinghuai, kamu yang paling peduli padaku. Kondisiku lemah. Kalau aku dioperasi, Zhou Fei Fei, apapun yang terjadi padamu itu urusanmu sendiri. Tolong jelaskan identitasmu. Jangan cari aku lagi. Aku takut Wei Yi akan salah paham. Jinghuai tampak berbeda dengan Ku Fei Fei dibanding dulu. Kak Jinghuai, bukankah kamu berjanji akan merawatku dengan baik? Sekarang aku sudah menderita begini, tidakkah kamu merasa sedikit bertanggung jawab? Bertanggung jawab? Kalau bukan karena kakekmu, aku sudah akan membongkar kerjasamamu dengan para penculik tadi. Apa? Bagaimana kamu tahu? Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Kak Jinghuai, Pintunya di sana. Jinghuai, akhirnya kamu usir si pengganggu itu. Aku sudah lihat semua penderitaan Wei Yi selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, Jinghuai sudah mengusirnya. Tidak ada lagi yang akan membuatmu tidak senang. Wei Yi. Mulai sekarang, tidak akan ada wanita lain dalam hidupku. Tidak ada orang luar yang akan membuatmu menderita sedikit pun juga. Aku percaya padamu. Kita harus kasih nama apa untuk bayi kita? Panggil... Ini anak saya. Wei Yi. Wei Yi. Wei Yi. Selama ini aku terjebak dalam mimpi ini tak mau bangun.